Nah, kalau misalnya yang disukai anak-anak kita itu ternyata lebih dari satu gitu, Cik. Lebih dari satu gitu ya. Hmm, Itu gimana ngarahkannya atau dibiarin mengalir aja gitu atau seperti mengalir apa? aja sih Mas, gitu. Tapi kita lihat ya, apakah itu hanya sekedar minat atau memang bakatnya. Mm-mm. Heeh. Oh, Iya, kalau bakat itu kan memang potensi yang ada, sudah ada sejak lahir. Kalau iya. minat itu apa yang kita sukai saat ini gitu. Ya bisa berubah-berubah kalau minat. Kalau bakat kan enggak, emang udah dari lahirnya Mm-mm. gitu, Mas. Mm-mm. Ya. Jadi kalau minat hari ini anak ini suka piano, ntar Mm-mm. besok suka karate. Nanti besoknya suka balet gitu. Nanti kita lihat tuh. Makanya ini cek bakat ini penting sekali yang dari Heeh. lahir. Sebenarnya dia sukanya arahnya kemana sih? Gitu. Kalau dia masih kecil suka mengeksplor, biarkan aja mengalir selama dia mampu. Tetapi kita harus lihat bakatnya, misalnya dia lebih ke seni, Iya. ya kan cocoknya ke piano misalnya. Kita arahkan lebih banyak ke piano, gitu. Baik, kembali lagi Cien. Yes. Kita sekarang pengen memberikan informasi kepada sahabat semuanya tentang pentingnya cek potensi diri. Yes. Terlebih kadang kita sebagai orang tua gitu, kita ada kekhawatiran gitu. Anakku ini sekarang menggeluti dunia ini tuh kira-kira sudah sesuai dengan life purpose-nya apa belum gitu. Udah sesuai dengan fitrahnya dia sebagai manusia apa belum gitu. Nah, Betul. makanya kadang kita sebagai ayah gitu ya, sebagai orang tua gitu, ini enaknya semuanya mending aku kasih deh kegiatan ini, kegiatan itu. Nanti dia akan bisa mengalami natural selection sendiri dan itu kan butuh waktu yang lama gitu. Iya, Nah, mungkin ini bisa lebih effort digunakan. ya. Gimana, gimana, Ci? Ya, kalau kita sudah mengenal potensi diri atau Mm-mm. potensi dirinya anak kita, maka kita akan lebih mudah fokus. Tadi kayak kita udah tahu dapat bibitnya ini nih, bibit A, bibit jagung. Kalau kita tanamkan ya kita akan cari, oh bibit jagung ini butuh pupuk apa. Iya, iya. Nah, kita dengan fokus maka jagung itu akan tumbuhannya akan tumbuh dengan baik. Iya, iya, Sama iya. dengan kita kalau mengenali karakter anak kita, gitu ya, udah tahu potensi diri dia untuk pekerjaan yang cocok apa, maka kita akan lebih mudah, tidak terlalu effort gitu mas, tidak Mm-mm. terlalu perjuangan untuk kita Iya, mencapai iya. apa yang sebenarnya dia inginkan gitu. Hmm. Gitu, Mas. Nah, itu nanti yang dibutuhkan apa aja, Ci? Misalnya teman-teman mau cek potensi Yang dirinya jarang. sendiri atau anak-anaknya, itu yang dibutuhkan apa aja? Nama? Nama, tanggal lahir, Oke. jam lahir, tempat lahir. Oke, Nah, oke, oke, tapi oke. setiap data itu masuk ke kami itu merupakan eh, rahasia ya, jadi privasi. Kami bisa menjaga privasinya. Aman ya? Aman lah. Nah, aku tuh kemarin kan udah dibacakan gitu ya. Udah dibacakan sama Ci Ien. Coba aku pengen eh, membacakan supaya teman-teman tahu gitu seperti apa sih gitu. Yang terakhir itu kan ada kolom job recommendation gitu ya. Jadi nanti di situ akan ada itu setiap orang semuanya 7 poin seperti ini atau beda orang beda Ci kira-kira. Beda orang, beda semua. Oh, beda orang beda. Beda semua. Jadi boleh pilih salah satu. Oh. Beda semua, Mas. Jadi ini pilihan aja gitu Pilihan ya. aja. Ha-ha. Yang pertama, aku cocoknya jadi konsultan atau pembicara publik. Dengan kemampuan berbicara yang meyakinkan dan pandai menjual ide, peran ini memungkinkan Anda menginspirasi orang lain dan memberikan nasihat yang masuk akal. Yang kedua, peneliti atau detektif. Kecenderungan menyelidiki sesuatu karena keraguan dan memiliki kemampuan analisis yang detail, menjadikan pekerjaan di bidang investigasi atau penelitian sangat cocok. Ini kan aku senyum-senyum sendiri sih. Senyum-senyum ya. Iya, karena dulu waktu kuliah sempat ada pekerjaan model begini gitu ya. Ya. Pengajar atau pelatih spiritual. Jiwa spiritual dan penuh belas kasih memungkinkan Anda memberikan bimbingan dan menginspirasi orang lain dalam pelajaran spiritual mereka.
pengusaha atau sales strategis. Kemampuan menjual ide dan menggabungkan nilai menjadikan Anda cocok untuk peran yang memerlukan kreativitas dalam bisnis atau penjualan. Dan masih ada 3 lagi teman-teman, salah satunya jurnalis investigatif, pengembangan ide kreatif, perencana strategis atau manajer proyek. Dan ini setiap orang beda-beda gitu. Cien bisa nggak di-share pengalaman teman-teman yang sudah cek potensi diri itu, before afternya dari yang sudah gitu? Banyak sih Mas testimoninya. Yang tadi saya pernah ceritakan ya, bahwa yang guru les itu, dia bingung kan, kok saya menjalaninya nggak enak, beban merasa gitu. Terus datang ngecek, ternyata dia salah satu pekerjaan yang cocok tuh menjadi IO. Nah, dia keluar dari situ, guru les, dia coba jadi IO, gitu. Dan berhasil Mas. Sekarang jadi IO yang lumayan sih, gitu. Ada juga yang tadinya pekerjaannya apa gitu, merasa nggak nyaman, terus dia coba, kuliah psikologi, gitu. Terus ternyata dia cocoknya jadi konselor, gitu. Dia banyak belajar mengenai psikologi segala, jadi psikolog bisa. Jadi merasa dia lebih nyantai gitu Mas. Ini bisa mendeteksi organ-organ tubuh kita mana yang sekiranya perlu untuk kemudian dibenahi, plus minusnya itu bisa juga? Bisa, itu dilihat dari belahan otak sih Mas. Kalau yang cek sidik jari ya, tapi kalau yang jarak jauh nggak ada Mas. Oke, yang jarak jauh nggak ada ya? Nggak ada. Jadi bagi teman-teman yang misalnya mau jarak jauh tanpa sidik jari, itu tuh yang bisa didetek adalah karakter genetik, gitu ya, bakat genetik, energi berlebih. Misalnya energi berlebih itu, energi ini berfokus pada cara bertahan hidup dengan mengumpulkan hal-hal penting, seperti dukungan dari orang lain atau barang yang berharga. Tugas Anda adalah menggabungkan hal-hal untuk memastikan kelangsungan hidup Anda dan orang di sekitar Anda. Pekerjaan yang disarankan, warna kesehatan gitu ya. Krim. Wow. Gimana tuh maksudnya? Ada warna kesehatan, ada warna keberuntungan, hitam, putih, biru, abu-abu, merah, kuning, dan hijau gitu. Oh, warna keberuntungan hitam. Pantas aku selalu pakai. Nah, gitu ya. Baju hitam terus gitu ya. Oh iya bener ya. Warna yang dihindari coklat ini presisi banget sih itu. Nggak dibuat-buat, serius. Keren. Ekspansi. Untuk bertransformasi dengan baik, Hendra harus waspada terhadap godaan yang bisa menghambat kemajuan, menjaga disiplin dan kehati-hatian, serta tetap teguh pada prinsipnya agar dapat memanfaatkan peluang besar yang datang. Wow, mantap. Dan ini teman-teman, spill info harganya Cien, biar teman-teman tahu gitu. Harga sadar juga Mas. Harga sadar juga. 150.000 Mas. Hanya 150.000 ya teman-teman ya. Untuk yang jarak jauh ya. Yang jarak jauh hanya 150.000 aja. Silahkan yang memikirkan anaknya gitu. Iya. Benar. Cek potensi diri ini tidak hanya kegunaannya untuk mengenal diri sendiri, tetapi kita dapat mengenal orang lain, mengenal orang yang kita cintai. Contoh, misalnya suami atau pasangan kita, anak kita yang tadi Mas Hendra bilang kan, kita lebih mengenal mereka. Gitu. Oh, ternyata seperti ini ya. Gitu. Kita lebih memahami, mengerti gitu. Sekaligus kan sebagai jawaban jika kita ini sudah bekerja di bidang tertentu, tapi ternyata kok kemajuannya tidak signifikan gitu ya, tidak ada progres yang oke, kan bisa jadi karena memang ternyata memang tugasku bukan di hal ini gitu. Iya, betul. Tempatku bukan di sini gitu. Yang kedua mungkin barangkali kan berbeda ya Ci ya, potensi rezekinya penjual pentol, tukang beca, dengan kontraktor gitu, itu kan beda-beda gitu. Nah, setelah kita tahu, kenal diri kita gitu, minimal kita itu ndak wah aku pengen dong rezekiku seperti seorang kontraktor hebat itu gitu, seorang artis itu gitu. Artinya kita tahu peran kita gitu ya Ci ya, kira-kira ya. Betul, persis Mas. Saya setuju sekali. Iya. Jadi kita tahu apa yang
lebih itu energi berlebih itu yang paling penting sih menurut aku. Oke, oke. Gitu. Jadi teman-teman yang live di TikTok aku tunjukin ya, seperti Tuh. ini kurang lebihnya ya. Mas Nah, Hendra mengumpulkan nilai-nilai loh energi berlebihnya. Jadi dari narasumber A, B, C nilai-nilai dikumpulkan. itu ya Ci ya. Iya. Heeh. Wah, mantap banget. Iya, ada yang energi berlebihnya itu tuh suka mengatakan aku sibuk. Ada Mas. Gitu. Soalnya ada klien aku. Mm. Dia cek suaminya. Saya bilang pas baca hasil, aku bilang suaminya ini punya energi berlebih untuk mengatakan selalu sibuk. Pantesan berantem, mereka tuh sering ribut gara-gara suaminya kalau disuruh minta tolong apa, suaminya jawab aku sibuk, padahal dia tahu, istrinya tahu dia nggak sibuk gitu. Setelah dia ngecek ini, maka jarang ribut Mas. Itu gunanya. Jadi dia paham sama suaminya. Oke, suaminya sering mengatakan sibuk, dia terima ya, tapi suaminya lakukan juga apa yang dia suruh gitu loh. Jadi dia fokus pada apa yang sudah suaminya lakukan, bukan fokus pada apa yang suaminya ngomongin gitu Mas. Jawab aku sibuk gitu. Jadi ini sangat bermanfaat sih untuk mengerti pasangan kita. Kalau yang kadang apa? Bagaimana Cik Ian menerapkan ini terhadap anaknya gitu? Anak saya. Supaya kemudian jalurnya pas gitu. Saya sudah tahu energi berlebih anak saya ada pada dia suka memperbaiki perilakunya orang lain. Ya, dan sedikit-sedikit dia itu oke, berarti saya fokuskan dia pada kuliahnya nanti psikolog. Saya perbanyak sekarang ngajarin dia kecil. Ternyata dia suka. Itu loh, dengan gaya etika. Jadi saya sekolahkan dia ke JRP, John Robert Power, segala kepribadian. Sangat suka Mas. Ternyata dia senang gitu. Jadi kita bisa kayak udah menuntun dia ke arah yang emang dia bisa gitu Mas. Nah kalau misalnya yang disukai anak-anak kita itu ternyata lebih dari satu gitu Cik, lebih dari satu gitu ya, itu gimana ngarahkannya, atau dibiarin mengalir aja gitu? Atau mengalir aja sih Mas gitu. Tapi kita lihat ya, apakah itu hanya sekedar minat atau memang bakatnya. Iya, kalau bakat itu kan memang potensi yang ada, sudah ada sejak lahir. Kalau minat itu apa yang kita sukai saat ini gitu. Ya bisa berubah-ubah kalau minat. Kalau bakat kan enggak, emang udah dari lahirnya gitu Mas. Ya. Jadi kalau minat hari ini anak ini suka piano, ntar besok suka karate, nanti besoknya suka balet gitu. Nanti kita lihat tuh. Makanya ini cek bakat ini penting sekali yang dari lahir. Sebenarnya dia sukanya arahnya kemana sih? Gitu. Kalau dia masih kecil suka mengeksplor, biarkan aja mengalir selama dia mampu. Tetapi kita harus lihat bakatnya, misalnya dia lebih ke seni, ya kan cocoknya ke piano misalnya. Kita arahkan lebih banyak ke piano, gitu. Nah, kalau dalam dunia pekerjaan gitu, kita ngedapetin uang, ngedapetin cuan itu. Apakah memang kalau mendapat pribadinya Cik Ian itu harus sesuai sama potensi, harus sesuai sama passion, talenta kita, atau pokoknya yang penting bisa menghasilkan uang, sikat gitu, peluangnya apa, sikat gitu, apakah memang harus sesuai sama bakat gitu, gimana Cik? Kalau saya sih lebih ke saat kamu menjalaninnya gimana, apakah happy? Ya, apakah kamu dengan dapat ada cuan, sikat. Tapi kalau memang saat kamu menjalankannya nggak happy, suatu saat kamu pasti akan merasa jenuh juga di situ Mas. Ya. Jadi penting juga apa yang skill kita ada di situ, passion kita di situ, kita cari uang lewat situ, itu jauh lebih menyenangkan. Jadi kita menjalankannya lebih ringan gitu Mas. Karena itu sesuai dengan kesukaan kita. Iya, gitu. Penting juga ringan. Gitu ya. Oke, baik deh. Sip. Jadi bagi sahabat yang mau pesan seperti biasa, silahkan di WA di bio TikTok atau di kolom deskripsi YouTube Ngaji Roso. Apakah ini ada yang tanya Cik? Apakah selera seseorang, ini tentang parfum sih ya. Oke. Apakah selera seseorang terhadap aroma parfum
bisa menjadi tolok ukur vibrasi orang tersebut. Nah, ini nih aku pengen, sempat beberapa teman-teman yang udah pesan gitu, itu banyak komentarnya positif banget sih tentang Serenova gitu ya. Keren. Apakah selera seseorang terhadap aroma parfum bisa menjadi tolok ukur parameter vibrasi seseorang? Bisa, Bisa. karakternya sih. Saya kutip dari Christian Dior yang mengatakan bahwa parfum wewangian yang kamu pilih itu dapat melihat kamu lebih dalam dibanding tulisan tanganmu. Oh. Iya, jadi karakter wewangian yang kamu pilih itu dapat membaca karakter. Misalnya kalau kamu suka yang lembut, ya karakternya biasanya lebih lembut. Nah, kalau yang strong, biasanya tuh orangnya pejuang, ambisi. Gitu Jadi sih. mencerminkan karakteristik Mencerminkan, seseorang gitu iya ya. betul. Itu kan karakter kan ujung-ujungnya nanti vibrasi juga, Mas. Kan dari vibrasi. Iya, gitu sih. Makanya kalau Serenova, ini wewangiannya lembut semua, Mas. Itu untuk menjaga energi yang sekitar kita tuh nggak liar. Itu tujuannya, Mas. Jadi banyak yang tanya, kenapa kok lembut banget? Iya. Ya kan? Kok wewangiannya hilang? Iya, Ada yang nanya kayak gitu. Oke. Itu pertama yang saat saya racik, saya utamakan energinya, bukan soal awet. Makanya parfum ini tidak ada pengawet sama sekali. Iya. Ya, kalau ada pengawet itu bisa merusak energi kita, Mas. Itu berbeda kok. Pas waktu masih coba-coba, saya coba ada yang pengawet, ada yang enggak. Itu berbeda. Coba ya, Roy ya. Waktu itu kita coba yang ada pengawet sama enggak, berbeda sekali. Ke kulit berbeda, sama ke energi kita juga berbeda. Makanya saya putuskan untuk tidak memakai pengawet atau penguat aroma. Gitu. Nah, yang parfum badan tuh biasanya rata-rata bertahan sampai berapa bulan sih, Ci? Normalnya gitu. Maksudnya pemakaiannya habis selama berapa bulan rata-rata gitu. Ini, kalau sehari 2 kali lah pakainya ya, pagi sama malam lah ya, itu bisa berapa bulan ya, 3 bulan ke atas lah. Itu kalau misalnya habis dipakai gitu ya, kira-kira wanginya bertahan berapa jam gitu, Ci? Ini ya, 1 sampai 3 jam. 1 sampai 3 jam? Betul. 1 sampai 3 jam. Nah, kalau yang red diffuser itu tergantung pemakaiannya, tetesnya berapa lama. Saya coba ini, Mas. Boleh ya, saya demoinnya. Boleh. Nah, ini sebenarnya pakai red diffuser apa aja, ya. Itu kan bisa dipakai ruangan, kecil, betul. kamar, toko, tempat usaha ya, teman-teman. Oh, itu nih gimana ya? Oke. Gimana, Say? Iya. Bentar ya, Mas. Iya, ini biar didemoin teman-teman biar tahu gitu ya. Karena kemarin banyak banget yang beli. Nah, kalau untuk di tempat bisnis ya, ini boleh, ini hanya tentatif ya. Jadi opsional, boleh pakai daun jeruk yang kecil aja, ya. Daun salam yang kecil aja, sama kayu manis. 3. Ini kayak rempah-rempah ya, untuk menarik ke berlimpahan gitu, Mas. Lalu kita teteskan aromanya, beberapa tetes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Pakai diffuser apa aja ya, yang di rumah ada aja. Bentar ya, Mas. Udah nyala, Bu? Udah ya. Apa karena bentar ya. Mungkin karena ada ininya. Itu red diffuser. Iya, red diffuser. Nanti dia keluar uap gitu, Mas. Saya coba ambil ya.
Tapi kalau pakai yang lebih besar, ini saya bawa yang kecil sih. Kalau pakai yang lebih besar, mestinya bisa pakai ini. Ini yang kecil. Nah, bisa kan, Mas? Iya. Jadi keluar. Tadi kena daun. Iya, 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 iya. Nih, wangi. Ya tergantung pemakaian. Ini bisa tahan sampai berapa lama? 6 jam cukup sih. Oke. Nah, Beberapa jam. itu katanya bisa pesan apa? Yang personal itu gimana sih ngejelasinnya, Ci? Oh, Heeh. tergantung kalau di tempat usaha. Misalnya kemarin tuh ada yang mau di tempat menjual mobil ya, Iya. Roy ya, gitu. Ya cocok kan. Kamu mau di tempat showroom kamu Heeh. mewah, Iya. elegan, manis atau apa gitu Iya, iya, kesannya. iya, iya. Kayak misalnya ini Mas, ini kan baru deal nih. Mm-mm, Jangan sebut ya Mas ya. Oke. Ah, Keren. ya kan baru keren. deal. Luar Ya kan? biasa, Nah ini Cian. wanginya nih. Ini yang di deal nih. Saya mau customer saya masuk, dia merasa Istimewa sih. kaya.